Karena kejahatan itu bukan hanya ada karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, katanya Bang Napi sih gitu ya. Tuh lihat ada sepeda juga kan. Ini banyak yang sepedaan juga. Bagus banget ya teman-teman pemandangannya. Nah ini salah satu karya Banksy juga teman-teman. Tuh graffiti. Pagi teman-teman. Pagi ini rencananya mau bikin bike vlog ala-ala gitu sih. Sekalian mau agenda hari ini mau ngeprint dokumen, terus mau ke kantor pos ngirim dokumen, sama karena hari ini lagi sunny dan kebetulan belum mulai ngantor, mau jalan-jalan pakai sepeda, sekalian bikin bike vlog ala-ala gitu. Ikutin terus, oke? Weh, dikasih gratis dong ngeprintnya, walaupun cuma satu dokumen. Ada pembangunan jalan, lagi tutup jalan-jalan. Ya. Jadi tadi tuh dikasih gratis ngeprintnya, walaupun cuma satu dokumen, satu page doang dokumennya. Baik banget orangnya, recommended lah. Kayaknya juga tempatnya itu bagus, ratingnya tinggi di Google Maps. Nanti bakal saya kasih bintang 5 lah. Terus kalau mau ngeprint beneran, mau ngeprint kesana aja. Soalnya tempo hari itu pernah ngeprint di tempat ngeprintan yang lebih kecil gitu, di tempat lain. Ngeprint satu halaman doang tuh 3 pound dong. 3 pound tuh berapa ya? Sekitar 60 ribuan kurang lah rupiahnya. Makanya di sini tuh agak males kalau harus ngeprint dokumen fisik. Tadi dikasih gratis lah, mantap. Sekarang kita let's go lagi lanjut. Ini teman-teman, city centernya Bristol. Dia kayak pusat perbelanjaannya gitu ya. Di sini ada yang outdoor gitu, terus nanti ada mallnya yang indoor gitu. Kita mau ke kantor pos yang ada di dalam mallnya. Parkir di sini teman-teman. Ini sepedanya digembok dulu teman-teman, dikunci dulu. Waspada aja kita. Ini mallnya teman-teman kayak gini. Tapi ini mall yang bukan yang utamanya gitu ya. Jadi ini kayak bangunannya lebih tua gitu. Cuman di sini ada kebutuhan esensial kayak toko buku, post office ada di sini, money changer juga. Masih banyak yang tutup pagi-pagi, jam 10 pagi. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi udah ngirim di
kantor pos. Dokumennya, ini dokumennya sebenarnya berhubungan sama pendaftaran ke kantor baru itu, teman-teman. Urusan ya, visa dan background check dan lain-lain. Ini masih di city center. Banyak graffiti gitu di sini, teman-teman. Area yang lumayan terkenal di Bristol, yang banyak mural-muralnya. Ini ada toko Asia tadi kita ngelewatin. Jadi kalau mau di city center beli grocery Asia, bahan-bahan makanan Asia, itu di sana belinya. Ini ada toko buat graffiti gitu, pilox. Nggak tahu teman-teman bisa lihat atau enggak, itu di kiri atas ada graffiti juga. Cukup terkenal. Biasanya tuh banyak yang ke Bristol khusus buat ikut walking tour gitu, teman-teman. Tentang apa ya? Buat dijelasin ke spot-spot yang banyak graffiti yang terkenal gitu. Salah satunya di Bristol ini ada Banksy. Kalau misalnya anak seni rupa atau anak yang hobi mural pasti tahu banget Banksy. Banksy itu graffiti artis yang sangat terkenal di dunia. Asalnya itu dari Bristol. Dia karya-karyanya tuh banyak gitu loh di Bristol ini. Nanti kita lewatin beberapanya lah. Salah satunya kalau enggak. Itu juga kalau teman-teman lihat ada kayak monumen itu, nanti saya ceritain kisah tentang dia, dan itu juga dituangin dalam bentuk karya sama Banksy ke dalam kaos gitu. Kaosnya limited edition kemarin. Jadi ya namanya Banksy gitu ya, pasti langsung habis. Ntar jual cepet banget. Ini kita di alun-alunnya atau city center, literally city center. Banyak bus-bus yang arahnya ke sini atau bus stopnya di sini gitu loh, dari segala penjuru Bristol. Hari ini cuacanya oke banget nih, biru tuh langitnya. This is proper sunny, proper summer. Harus agak hati-hati nyetir di sini karena lumayan ramai. Nyetir sepeda maksudnya. Nyetir mobil juga mungkin. Itu kalau teman-teman lihat kan ada di pinggir sungai atau harbor di sini. Itu kalau diterusin dia bakal bermuara ke laut. Ini kita udah mulai naik, nanjak, tanjakan banget ini. Cukup jauh naik nanjaknya, jalurnya ke arah Clifton. Kita sekarang ke arah Clifton. Cukup oke disediain jalur sepeda nih di sini. Tapi kayaknya nanti di depan udah berhenti deh jalur sepedanya, bakal nyatu sama mobil. Jadi kita harus cukup hati-hati sih.
let's go. Kita mau lihat grafitinya si Banksy, teman-teman. Ini dia, salah satunya. Ya, let's continue. Itu dia salah satu karyanya Banksy. Lupa tapi judulnya apa, si nama grafitinya. Nanti saya tulis di bawah ini, teman-teman. Kalau nggak salah ceritanya itu tentang ada pasangan yang ketahuan selingkuh gitu sama suaminya. Terus selingkuhannya yang cowok itu kabur, ngegantung di si di si jendelanya. Lucu sih, unik. Nanjak banget ini. Ini heart rate-nya langsung naik nih. Ini tuh area di mana banyak tinggalnya student, international student juga banyak di sini. Karena ini dekat kampus University of Bristol, teman-teman. Yuk, semangat. Skuter elektrik kayak Simba itu pakai banyak juga di sini. Salah satu moda transport yang simple yang bisa dipakai ya, teman-teman. Sistemnya kayak sewa gitu sih. Mungkin dulu di Indonesia sempat ada nggak sih Grab Wheels gitu, kayak Grab Wheels. Kalau nggak salah di Indonesia udah discontinue ya. Jadi sistemnya itu kita tinggal nemuin di aplikasinya. Kita tinggal nyari di aplikasinya di mana parkiran-parkiran yang udah di-assign kayak gitu, teman-teman. Dari pihak si e-scooter company-nya. Terus kita bisa langsung scan barcode di skuter, salah satu skuternya. Nanti dihitungnya per menit gitu. Terus kalau udah selesai pakai, nanti kita tinggal naruh di tempat parkir yang udah di-assign. Kayak ada stopnya gitu juga lah. Halte-haltenya lah, bisa dibilang. Tapi itu harganya nggak murah-murah banget sih, BTW. Kadang-kadang harganya sama kayak naik bus. Cuman dia stopnya banyak sih.
Jadi kita nggak mesti nyari bus stop terdekat. Kadang-kadang kalau di lokasi kita bus stopnya jauh, itu jadi alternatif juga. Kapan-kapan dibikinin deh vlog gimana cara naik itu, gimana experience-nya. Di sini tuh umum banget rumah-rumah nggak punya parkiran sendiri di dalam rumah. Kadang-kadang di pinggir jalan gini aja. Nah, ini kita mau checkpoint pertama, teman-teman. Berhenti di namanya Clifton Suspension Bridge, salah satu landmark paling terkenal di kota Bristol. Kayak jembatan gantung gitu, mungkin kayak apa ya, yang di Amerika itu, yang di San Francisco, Golden Gate Bridge. Jembatan jadul juga nih, lama. Bagus banget pemandangannya dari atas, nanti kita lihat. Sekarang kita mau parkir sepeda dulu. Dituntun aja, capek. Parkir dulu, kunci lagi. Itu dia jembatannya, teman-teman. Jalan dulu dikit ke atas biar view-nya makin mantul. Ini nama jembatannya Clifton Suspension Bridge. Menghubungkan antara dua tebing ya, di situ sama di situ. Di bawahnya tuh ada sungai. Dalam banget, bukan sungai yang dalam, tapi dari tebingnya ke sungainya tuh tinggi banget. Itu di bawah nama sungainya itu Sungai Avon, teman-teman. Salah satu yang gede juga di Southwest England. Itu bakal bermuara ke laut sebelah baratnya England. Sebenarnya nggak jauh dari sini sih. Naik sepeda juga bisa ke arah laut itu. Jadi jembatan ini tuh masih beroperasi walaupun udah tua. Lupa dibangunnya tahun berapa ya? 1700 atau 1800-an gitu. Terus itu ada mobil-mobil yang lewat. Harus gantian kayaknya. Di batas gitu yang bisa lewatin dalam satu waktu. Jadi itu ada portal. Kalau misalnya teman-teman lihat, ada portal, itu harus bayar sekitar 1 pound buat sekali lewat. Mungkin buat pemeliharaan juga. Jadi kayak gerbang tol gitu ya. Bagus banget pemandangannya. Cuacanya juga bagus banget. Biru langitnya. Jadi nanti kita bakal turun lagi ke bawah, ke arah sana tuh. Naik sepeda terus ke arah sana. Di jalur mobilnya. Sampai ada yang priwet juga tuh, teman-teman. Emang bagus banget sih cuacanya dan view-nya juga. Kita langsung, ini dia jembatannya yang akan kita lewatin, teman-teman. Kita langsung cus aja belok kiri, soalnya ini jalur sepeda, bike path. Ini harus bayar nih di kanan kalau mobil. Kalau sepeda langsung gas aja. Nih, tuh lihat ada sepeda juga kan. Gas. Bagus banget pemandangannya kiri kanan. By the way, tadi pas di atas, pas lagi ngerekam-rekam, HP saya jatuh, teman-teman. Kayaknya ada yang retak gitu, tapi mudah-mudahan bukan LCD-nya, tapi cuman apa namanya itu, tempered glass-nya doang. Nah, ini kita udah selesai nyebrang. Kita lanjutkan perjalanan ke namanya Aston Court Estate. Bagus juga tuh. Untungnya naik sepeda. Kalau misalnya jalan kaki, lumayan sih jalan agak jauh gitu. Cuman kalau naik sepeda harusnya bisa lebih cepet. Ya iyalah.
agak sedikit menanjak lagi nih. Agak susah ya nge-bike vlog dibandingkan moto vlog gitu. Soalnya kita kan ngobrol-ngobrol gitu selama nyetir. Cuman kalau sepeda nih sambil ngegoes juga masalahnya, jadi ngos-ngosan. Napasnya udah habis duluan. Jadi yang mau diomongin tuh kayak buyar gitu teman-teman. Berarti lah ya pelan-pelan. Ini banyak yang sepedaan juga. Ups. Kayaknya nih jarak jauh nih sepedanya. Ini kita udah ada di daerah Eastern Court. Bagus banget. Jalurnya ini tuh jalur sepeda. Lupa nama jelasnya apa, nama pastinya apa. Cuman ini jalur kayak jalur nasional untuk sepeda gitu loh. Jadi pas sepeda orang yang dari luar kota. Banyak yang sepedaan dari luar kota gitu teman-teman. Ini BTW sih sepedanya udah lama nggak dipakai, terus si remnya rada-rada nggak pakem nih, agak serem juga makanya mau ngebut pas turunan gini. Di sini sebenarnya itu kiri kanannya kayak rerumputan gitu, terus ada rusa gitu teman-teman, cuman kayaknya lagi nggak merumput di dekat pagar ini gitu. Tuh ada rusa, misalnya bisa lihat. Nanti di zoom aja deh, dia nggak dekat ke sini. Kadang-kadang ada yang gede banget rusanya tuh, bukan kayak yang di kebun apa namanya Istana Bogor gitu yang agak kecil. Nantilah next time pas yang rusa gedenya kesini. Parkir dulu. Coffee shop, Courtyard Cafe namanya. Duduk di sini ntar teman-teman. Pesan dulu kopi, es kopi dah biar seger. Iced Americano apa latte ya? Hello, can I get one iced latte? Ini ya. Aja deh. Ini ada sejarahnya Eastern Court itu guys. Dari katanya tuh ada bukti bahwa tempat ini tuh udah dihuni oleh manusia gitu dari tahun 2500 sebelum Masehi gitu bahkan. Dan beralih fungsi sampai habisnya melewati Masehi. Terus dibeli, berpindah tangan sampai ada yang bangunan megah ini. Jadi ini tuh kayak hunian megah gitu ya Eastern Court ini, yang dimiliki oleh orang yang sangat kaya gitu zaman dulunya. Ini contohnya, sejarahnya terus sampai 1600-an. Contohnya nih ada yang beli
Nah, teman-teman, di sini tuh kalau misalnya kita ke suatu tempat wisata atau tempat bersejarah, mereka tuh suka banget nge-display timeline sejarah dari tempat itu secara detail banget, bahkan sampai pertama kali ditemukannya bukti bahwa ada manusia atau peradaban gitu daerah sini. Contohnya kayak tadi yang pas kita lihat di poster Aston Court-nya. Oh iya, tadi pas lagi ngelewatin Clifton Suspension Bridge tadi, pas lagi sepedaan, lupa banget mau nyeritain karena udah keburuan ngos-ngosan tadi. Jadi si Clifton Suspension Bridge itu dibangun sama seseorang yang cukup legend gitu, dan kebanggaan Bristol juga. Dia orang Bristol yang ngebangun Clifton Suspension Bridge itu pada saat dia berusia 24 tahun gitu, teman-teman. Jadi dia masih sangat muda banget, seorang engineer namanya Brunel. Jadi Brunel ini tuh ngebangun jembatan itu. Terus karya-karya engineeringnya dia yang lain itu juga, yang salah satu yang terbesar itu adalah Paddington Station yang ada di London. Itu beliau juga yang ngebangun. Terus ada Bristol Temple Mead Station, itu stasiun kereta yang paling besarnya di Bristol, itu beliau juga yang bangun. Sama beliau juga yang ngebangun SS Great Britain. Itu nanti kita bakal ngelewatin. Itu adalah salah satu landmark dari Bristol juga. Itu adalah kapal yang di assembly di Bristol. SS Great Britain ini tuh kapal yang pada di masanya tuh merupakan kapal penumpang paling besar di dunia, teman-teman. Itu dia melayani rute Bristol sampai New York. Jadi dari benua Eropa ke Amerika pada tahun 1850-an lah. Gokil ya. Yuk, arah balik pulang sekarang. Kalau sepeda tuh harus tetap dikunci ya, teman-teman. Walaupun negara maju nggak menutup kemungkinan juga banyak pencurian gitu sih. Karena kejahatan itu bukan hanya ada karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Katanya Bang Napi sih gitu ya. Ya, mari kita jalur balik. Masih ada beberapa spot-spot cantik juga. Itu di depan bagus banget, ada rumah warna-warni. Ini kayak banyak area buat main skateboard gitu, teman-teman. Skateboard di bawah kolong jembatan. Mantap. Teringat di Pasopati nggak sih? Kalau yang anak Bandung. Kolong jembatan, skateboard, banyak graffiti gini. Ini kita lagi ada di Harborside, teman-teman. Salah satu spot yang view-nya paling bagus di Bristol. Jadi ini tuh kayak semacam apa ya? Dibilang pelabuhan ya bukan sih, kayak sungai yang banyak kapal-kapal parkir. Terus banyak yang ngelakuin olahraga air gitu di sini. Contohnya kayak paddling yang ngedayung gitu. Sering banyak yang latihan ngedayung. Bahkan di sini emang atlet-atlet latihannya di sini. Canoeing atau sailing, berlayar kapal gitu sambil jalan. Di sana ada, kayaknya itu ada lagi ada syuting pakai kamera profesional anak-anak. Tuh banyak, kayaknya ini
sekolah, semacam sekolah atlet buat anak-anak, buat latihan rowing, olahraga rowing atau canoeing gitu ya. Keren banget ya. Bagus banget ya teman-teman pemandangannya. Ini by the way kayak tempat parkir kapal-kapal gitu. Dan si kapal ini tuh banyak yang ditempatin beneran gitu sama orang. Jadi sekalian jadi rumah bagi si orang yang punya kapalnya juga. Dilengkapin sama dapur, toilet, heater juga bahkan ada di kapalnya ini. Dan itu ada yang dijual juga teman-teman. Coba lihat, ada tulisan for sale, dijual di Gumtree websitenya. Ada yang mau beli kapal? Tuh, kontak nomornya. Kapal-kapal kayak gini kalau nerima paket Amazon gimana ya ngasih alamatnya ya? Nah, ini salah satu karya Banksy juga ya teman-teman. Tuh, graffiti. Terkenal banget kan si gambar si cewek itu apa sih? Girl with Pearl Earring gitu judulnya. Yang sebenarnya gambarnya tuh namanya. Tapi uniknya yang si Banksy ini tuh kalau teman-teman perhatiin si antingnya itu yang warna kuning itu jadi kayak apa ya, kayak tempat buat air gitu, alarm mungkin. Kalau ini versi Mr. Bean nya. Jadi Banksy ini tuh sering banget, dia tuh kayak identitas yang sebenarnya dia tuh kayak nggak ke-reveal gitu sih sampai sekarang. Well, at least public citranya gitu, jadi kayak misterius. Jadi kalau dia lagi bikin graffiti tuh biasanya tengah malam pas orang-orang nggak ada yang lihat, terus pagi-paginya udah wow ada aja nih kayak karyanya Banksy. Terus langsung jadi objek wisata lah di sana, saking terkenalnya. Bahkan katanya ada dia ngegraffiti suatu tembok, terus temboknya sama si yang punyanya dijual gitu, dilelang. Saking mahalnya, dan banyak kolektor yang mau. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat, itu ada kapal kan yang di atas itu. Cuman ini kayaknya udah jadi museum sih. Ini tuh kapal SS Great Britain yang saya ceritain tadi, yang di-build sama si Brunel, engineer-nya Brunel. Cuman emang sekarang udah jadi museum gitu sih. Jadi untuk bisa melihat dan masuknya itu kita harus bayar tiket. Kayaknya sekitar 20-an pound. Next time lah. Saya juga belum pernah ke sana sih. Next time lah kita lihat di dalamnya kayak gimana ya. Wah, ini jembatannya bisa dibuka tutup gitu. Tadi kayaknya ada kapal lewat, jadi kita nggak bisa nyebrang dulu, ditutup. Ini kayaknya udah balik lagi ke semula. Sekarang udah dibuka sih. Yuk, go. Ya, sekian dulu bike vlognya, atau cycle vlog sebenarnya yang enaknya teman-teman. Semoga terhibur
ngelihat cycle vlog yang coba-coba baru pertama kali, sama jalan-jalan dikit lah di kota Bristol. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oh iya, kelupaan, jangan lupa comment, like, and subscribe.